Kembali lagi di Relevant Series episode 4 bersama gue Nadia Clara. Hari ini kita mau ngelanjutin perbincangan kemarin tentang penderitaan orang benar. Yuk kita bahas kitab Ayub pasal 4. Elifas mulai melancarkan pidato pertamanya. Menurut dia, Ayub tuh gak punya alasan untuk klaim kalau dirinya itu gak bersalah, karena gak ada orang yang benar di hadapan Allah. Dia menganut hikmat tradisional yang menyatakan kalau kita itu menuai apapun yang kita tabur melalui perbuatan kita. Di sini Ayub itu udah kehilangan anak-anak dan pegawainya. Tubuhnya menderita sakit. Kali ini trial dia datang dari kata-kata. Ini bukan hal remeh. Gak ada yang lebih nusuk dari kata-kata keras dari orang yang kita sayangi. Elifas itu ngomong ke Ayub, lu kesel gak kalau ada orang yang coba buat ngomong sama lu? Tapi siapa juga sih yang bisa tutup mulut dia? Awalnya dia puji Ayub, lu keren, bener, sungguh. Lu udah ngajarin banyak orang. Tangan yang lemah lu kuatkan. Lu bangun orang yang jatuh dengan kata-kata lu dan lu mengokohkan lutut yang lemas. Tapi ada lanjutannya. Tapi sekarang kok malah lu yang ketimpa? Lu kesel karena lu yang terkena dan lu terkejut. Padahal gua kira lu takut akan Tuhan. Dan itu yang jadi sandaran lu. Gua kira kesalahan hidup lu itu yang jadi pengharapan lu. Di sini Elifas itu bilang ke Ayub, kalau Ayub itu udah menasihati begitu banyak orang, tapi kok dia sendiri gak dengerin nasihatnya? Terus dia bilang, gua mau nanya deh sama lu, siapa yang gak bersalah tapi binasa? Atau di mana orang yang jujur itu dipunahkan? Well, yang gue lihat selama ini sih, orang-orang yang ngebaca kejahatan dan nabur kesusahan, mereka yang menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Abis dia ngomong ini, tiba-tiba dia bilang, singa mengaum dan meraung. Gigi singa muda patah. Singa binasa karena kekurangan mangsa. Anak-anak singa betina tercerai-berai. Kelihatannya kok gak nyambung banget ya kenapa dia tiba-tiba ngomongin singa. Dalam Alkitab, singa itu sering dibandingkan sama musuh. Dia itu si penjahat yang mungkin kelihatannya kuat sih di dunia, tapi nggak kalau di hadapan kekuatan Allah. Kita bisa lihat kalau Amsal 28 ayat 15 itu bilang, orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah itu seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu. Pada dasarnya Elifas itu mau bilang kalau tingkah laku Ayub itu kayak singa. Wow. Oke, Elifas lanjut. Gue pengen cerita deh. Lu tahu gak sih pas jam-jamnya orang lain tuh lagi tidur nyenyak, gue sebenarnya lagi bermenung nih. Karena hayal malam. Ada suatu perkataan yang disampaikan ke gue dengan diam-diam dan telinga gue nangkep bisikannya. Gue terkejut dong. Saking gentarnya sampai tulang-tulang gue gemetar. Ada suatu roh yang melewati gue dan bulu roma gue tegak. Gue merinding. Roh itu berhenti, tapi gue gak kenal rupanya. Muncul suatu sosok depan mata gue dan gue dengar suara yang berbisik-bisik. Mau tahu gak dia bilang apa? Dia bilang, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Diam dalam pondok liat. Dia bilang ini karena tubuh kita itu gak lebih tahan lama daripada pondok tanah liat yang makin lama makin usang. Dia bilang mereka dihancurkan antara pagi dan petang dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Jadi Elifas itu mengklaim kalau dia tuh udah terima wahyu ilahi dalam mimpi. Ini bikin dia yakin banget kalau gak ada makhluk, bahkan malaikat yang bisa dibandingin dengan Tuhan dalam kesempurnaan dia. Dan kelemahan tubuh manusia itu bikin hidup kita rapuh dan cepat berlalu. Oke. Santo Ambrosius di bukunya Prayer of Job and David bilang, Job is in distress, yet he bears the burden of words, in addition to wounds. Ayub dalam kesulitan, namun selain luka, dia menanggung beban kata-kata. Oke, tapi apa hubungannya sama hidup kita? Pertama, kalau kita berada dalam posisi Ayub. Karena kita manusia, kita pasti pernah mencicipi kesedihan. Be encouraged if you have experienced what Job did. 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tuhan berbicara ke hati kita. Bergembiralah walaupun kamu sedang berduka cita. Kok kontradiktif ya? Susah ya?
Tapi kenapa bergembira? Dan gimana sih caranya? Caranya kita ingat ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, keren banget. Berbahagialah karena setelah kemurnian iman kita dibuktikan, kita akan memperoleh kemuliaan. Ini janji Tuhan buat kita. Dan gue rasa ini salah satu jawaban dari kenapa penderitaan itu diizinkan terjadi. Penderitaan yang gak masuk akal. Yang kedua, kalau kita kenal sama orang yang berada di posisi Ayub, orang yang kita kasihi, keluarga, teman, pacar, atau bahkan yang kita gak kenal secara personal, kalau kita pernah ngelihat orang benar yang menderita, take heart. Ada maksud di balik semuanya itu, dan itu bukan final destination dia. Sama seperti masih panjang kelanjutan kitab Ayub, kita aja masih ada di pasal 4. Dan itu bukan akhir dari ceritanya. Ketiga, dan wah ini gue sekalian introspeksi diri juga sih. Ini bikin gue mikir, gue pernah gak ya kayak Elifas ke siapapun sih dalam hidup gue yang berada dalam posisi Ayub. Ibaratnya kayak ngegosokin garam di luka orang lain. Gue gak pengen jadi kayak Elifas, karena katanya ukuran yang gue pakai buat ngukur akan diukurkan ke gue. Itu serem banget sih. Gue jadi ingat sama kata-kata Yesus, dan dia berfirman, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Kata Matius 7 ayat 5. Amsal 16 ayat 24 bilang kalau perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sebaliknya, kata Amsal 1 ayat 5, perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah. Intisari dari pasal ini tuh, Elifas merasa bijaksana, tapi sebenarnya dia sombong aja. Dia nggak sadar bahwa kata-katanya itu punya potensi loh buat nge-trigger amarah Ayub. Dia mau ngingetin Ayub kalau Tuhan itu mempermalukan yang sombong, meninggikan yang rendah. Tuhan akan memulihkan lu kok, tapi kalau lu mau bertobat sih. Sebenarnya prinsip-prinsip Elifas itu nggak sepenuhnya salah, tapi dalam konteks ini Elifas kurang tepat. Ayub menderita bukan karena dia berdosa. Tuhan sendiri memuji Ayub, bilang kalau dia itu tekun dalam kesalehan, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tuhan sendiri bilang kalau iblis yang membujuknya untuk melawan Ayub dan mencelakakan dia tanpa alasan. Oke. Penasaran sama kelanjutan kisah Ayub? Cek video yang akan tayang besok jam 10 pagi. Buat masukan, kritikan, dan pertanyaan, kalian bisa DM gue di Instagram atau line gue dengan ID Nadia Clara AA. Solo Dios Basta.